ketemu sama aku Nasya dari kelas A Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga. Nah, habis matkul ulumul hadis, aku jadi penasaran. Kitab hadis itu apa sih dan apa pentingnya buat dipelajarin? Oh iya, mending kita nanya narasumber kita hari ini aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, di sini kita udah bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ibu Siti Walidah. Nah di sini aku mau nanya-nanya sama Bapak sama Ibu tentang kitab-kitab hadis. Karena pasti teman-teman yang lain juga pada penasaran. Baik, sebelum itu aku mau tanya sama Bapak sama Ibu, kitab hadis itu apa sih? Nah, jadi kitab hadis itu adalah kumpulan riwayat baik, itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad. Semuanya dicatat, diriwayatkan dari sahabat. Kemudian, para ulama menyeleksi dan menyusunnya ke dalam bentuk kitab hadis. Betul. Penyusunannya juga tidak sembarangan. Para ulama harus meneliti dulu siapa perawinya, akhlaknya, hafalannya juga. Apakah sanadnya tersambung atau tidak sampai ke Nabi Muhammad. Jadi, penyusunannya harus teliti. Gak bisa sembarangan orang. Apalagi mereka menyusun kitab itu jadi beberapa jenis. Contohnya aja, kitab sunan yang isinya bab fikih kayak Sunan Abu Dawud. Kitab musnad yang disusunnya berdasarkan nama pertama sahabat kayak Musnad Ahmad bin Hanbal. Dan kitab Jami' yang semua itu dihimpun seperti Jami' Sahih Bukhari. Kitab hadis itu bukan sekedar kitab, tetapi itu kitab penting yang tidak semua orang bisa membuatnya. Kemudian, di dalam kitab hadis itu, ada yang disusun berdasarkan kualitasnya, bukan hanya hadis sahih aja, ada juga kitab hadis hasan, kitab hadis do'if. Jadi, kalau kita mau memilih kitab hadis untuk kita pelajari, jangan asal pilih. Kita lihat dulu siapa penyusunnya sama kualitasnya, oke? Oke, siap Bu. Nah, sekarang teman-teman udah ngerti kan apa itu kitab hadis? Tadi udah disebutin sama Bapak sama Ibu, kalau kitab hadis itu kitab yang berisi kumpulan hadis Nabi, baik itu berupa sabda, perbuatan, atau ketetapan. Menyusunnya juga perlu metode-metode yang ketat, jadi nggak bisa sembarangan orang. Penyusunannya dibedakan jadi berapa jenis, ada yang isinya bab fikih, berdasarkan nama sahabat awal, dan kualitas hadis. Jadi kalau mau milih kitabnya, dicek dulu. Nah, kemudian aku juga mau nanya nih sama Bapak sama Ibu, apa sih pentingnya mempelajari kitab hadis? Kenapa belajar kitab hadis itu penting? Yang pertama, karena hadis itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Misalnya aja, ayat yang memerintahkan untuk menegakkan sholat. Tapi, dalam Al-Quran tidak dijelaskan tata caranya. Cara mengerjakan sholat ada dalam hadis Nabi. Kalau misal nggak ada kitab hadis, mungkin yang tahu soal tata cara sholat hanya sahabat pada zamannya, dan bisa saja berubah kalau tata caranya hanya disampaikan mulut ke mulut. Yang kedua, kitab hadis menjaga kita dari salah paham. Sekarang ini, banyak sekali potongan hadis di media sosial yang enggak jelas sumbernya. Nah, dengan kita belajar kitab hadis, kita bisa cek dari kitabnya biar tahu mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Iya juga ya, kadang kalau cuma tahu potongannya doang terus disampaikan atau di-share kan nggak tahu itu palsu apa enggak. Terakhir, lewat kitab hadis, kita dapat panduan hidup Nabi yang lengkap dan asli. Semua ajarannya sudah disusun rapi dan bisa diakses sampai sekarang, jadi kita nggak perlu nebak-nebak gimana cara Nabi menjalani hidup. Oke, jadi emang penting ya buat belajar tentang kitab-kitab hadis. Biar tahu status hadis, tahu kehidupan Nabi juga. Lagi pula kitab hadis sekarang sudah ada yang digital juga kayak di Maktabah Syamila, jadi nggak ada alasan buat nggak tahu. Nah, boleh nggak sih aku sama teman-teman minta contoh hadisnya? Ya, jadi misalnya, hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Pasti banyak kan yang pernah dengar soal itu. Aku juga pernah dengar soal itu. Pasti banyak juga yang tahu. Emangnya ada apa dengan hadisnya? Nah, hadis tentang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ternyata adalah hadis do'if atau lemah. Bahkan ada juga yang menyebutnya hadis maudhu atau hadis palsu. Hal ini bisa kita lihat di kitab Al-Ma'udhu'at
karyanya Ibnu Al-Jauzi yang bilang kalau sanad hadisnya cacat. Walah, ternyata begitu. Iya, nggak ada kitab hadis sahih yang bahas mengenai itu. Jadi, emang penting buat belajar dan buka kitab hadis. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, kitab hadis itu kitab yang memuat hadis Nabi baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Disusunnya ketat lewat metode tertentu dan terbagi atas beberapa jenis. Kitab hadis juga penting dipelajari karena di dalamnya ada hadis yang berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Untuk menghindari salah paham, mengetahui kedudukan hadis sama panduan hidup Nabi. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan tentang pengenalan kitab-kitab hadis pada bagian pengertian kitab hadis. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gimana rasanya habis dengerin penjelasan dari dua narasumber yang hebat banget tadi? Semoga udah pada paham ya, jangan lupa tetap semangat. Dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.